Halo anak-anak, di video interaktif kali ini kita akan mempelajari IPAS bab 5, cerita tentang daerahku, topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, tujuan pembelajaran pada topik B, daerahku dan kekayaan alamnya ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya, mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alamnya, dan menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan percakapan antara anak tersebut. Pasar ini unik ya, semua yang dijual di sini ini asli dari daerah sini loh. Dan karena dekat juga dengan gunung, daerah kita mudah juga mendapatkan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kalian bahwa hal ini pun berpengaruh terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah? Kabupaten Bima misalnya, memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Kabupaten Bima memiliki bawang merah yang dapat tumbuh dan berkembang baik karena curah hujan yang rendah. Nah, bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan, misalnya perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan dinding yang terbuat dari bambu. Bukan hanya itu, bambu juga digunakan sebagai alat musik dan bahan untuk membuat mainan. Di daerah kalian, pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan untuk penduduknya. Bisa berupa tumbuhan ataupun hewan. Bisa juga berupa sungai, danau, gunung, dan sebagainya. Wah, jadi penasaran ya, apa saja sih kekayaan alam yang ada di daerah kita? Yuk kita jelasin bersama. Perbedaan karakteristik ruang setiap wilayah sangat memengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Misalnya, karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaannya berbukit-bukit, tidak rata tetapi tanahnya subur, sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berikut adalah beberapa pengaruh kenampakan alam terhadap potensi kekayaan alam di suatu daerah. Ada pegunungan, dataran rendah, pantai dan laut, sungai, serta danau dan waduk. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempost video ini ya. Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki beragam jenis biji kopi? Ada kopi Aceh Gayo, kopi Toraja, kopi Papua Mena, kopi Kintami Bali, kopi Flores Bujawa, kopi Ijen Raung, kopi Rangsang Meranti Riau, dan masih banyak lagi. Hal yang paling luar biasa adalah kopi dari Aceh hingga Papua memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda-beda. Wah, bagaimana bisa ya? Ternyata hal ini dipengaruhi dari tanah serta ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Tidak hanya tumbuhan, ternyata beberapa hewan pun memiliki lingkungan-lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Itu sebabnya di beberapa daerah kita mudah menemukan ikan mas, tetapi di daerah lainnya kita hanya menemukan ikan bandeng. Lalu, bagaimana suatu daerah tetap menyediakan produk-produk yang tak tersedia dari kekayaan alam daerahnya? Kita dapat mendatangkan yang kita butuhkan dari daerah lain loh, begitupun sebaliknya. Bahkan, kita juga dapat mendatangkan dari luar negara Indonesia, begitupun juga sebaliknya. Terima kasih sudah mengikuti video interaktif ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.